Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi di kelas virtual. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang IPS kelas 4 tema 2 subtema 1. Di hari ini yang akan kita bahas tentang sumber daya alam. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Semoga Allah senantiasa menjaga kalian, tetap menjadi anak-anak yang berbakti, tetap semangat dalam belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan memberi manfaat ke depannya. Terima kasih anak-anak. Kita lanjutkan. Materi yang akan kita bahas adalah sumber daya alam yang ada di Indonesia. Berdasarkan kondisi alam di Indonesia, kita itu dalam penampakan alam yang berbeda-beda. Nah, sumber daya alam tersebar di seluruh Indonesia. Sumber daya alam setiap pulau tidak selalu sama. Perbedaan kondisi alam yang membedakan persebaran sumber daya alam itu berbeda-beda. Jadi kondisi geografis atau kondisi alam itu sangat menentukan terhadap persebaran sumber daya alam. Ini, kita belajar dulu dari Pulau Sumatera. Pulau Sumatera itu banyak pegunungan, budidaya kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Selanjutnya, kondisi Pulau Jawa. Jawa memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Daerah pegunungan dan dataran tinggi di Pulau Jawa banyak dimanfaatkan untuk menanam teh, kopi, dan kina. Dataran rendah yang ada di Pulau Jawa sangat subur, sehingga biasanya digunakan sebagai daerah persawahan. Pesisir pantai bisa digunakan sebagai budidaya ikan laut, rumput laut, petani garam, dan penjemuran ikan asin. Selanjutnya, kondisi geografis di Kalimantan. Sebagian besar berupa dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Hutan Kalimantan dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Jadi banyak tambang minyak bumi dan banyak tambang batu bara itu di Pulau Kalimantan. Selanjutnya, Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi banyak menghasilkan pala dan jagung. Jagung dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Pala dimanfaatkan sebagai bumbu masak. Sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Banyak menghasilkan barang tambang juga di Sulawesi, misalnya aspal. Aspal dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. Pulau yang kelima adalah Pulau Papua. Sebagian besar wilayah berupa hutan konversi dan hutan lindung. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua. Sagu dimanfaatkan manusia sebagai bahan pokok, menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Hasil tambang sangat beragam seperti tembaga, emas, dan logam. Emas untuk bahan baku pembuatan mata uang dan perhiasan seperti anting-anting, cincin, kalung, dan gelang. Nah, itu yang kita pelajari tentang sumber daya alam pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Karena letak geografisnya yang berbeda, keadaan alam yang berbeda, sumber daya alamnya juga berbeda. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan untuk pelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, selalu berpikir positif, bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan dalam hidup kita. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang dari guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.